Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Solih-Solihah, bagaimana kabarnya? Ustazah harap kalian baik, sehat, dan semangat belajar. Kembali lagi bersama Ustazah Sita. Hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 2 tema 5. Solih-solihah, agar materi yang nanti Ustazah sampaikan dapat diterima dengan baik, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yuk, siapkan alat tulis sebelum belajar. Ayo mengamati. Apa yang dilakukan Beni? Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Yaps, benar. Yang dilakukan Beni adalah Beni sedang membantu ibunya mengambil jam dinding. Sekarang perhatikan teks cerita yang akan ibu bacakan. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Beni asyik membantu di rumah. Beni membantu ibu, ayah, dan kakak. Beni membantu ibu memajang jam dinding. Beni membantu ayah memperbaiki motor. Beni membantu kakak membersihkan kamar. Jam dinding di rumah Beni mati. Ibu meminta tolong Beni mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Beni minta maaf kepada ibunya. Selanjutnya, ayo mengamati. Dengarkan teks percakapan berikut. Di situ ada percakapan antara ibu dan Beni. Ibu, Beni, coba lihat jam dinding di rumah, nak. Ya, Bu. Beni melihat jam dinding. Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Beni harus mengganti baterainya dengan yang baru, Bu. Maukah Beni mengganti baterainya? Mau, Bu. Beni naik di atas tangga. Hati-hati ya, nak. Ya, Bu. Saat menjangkau jam dinding, Beni kurang hati-hati. Wah, jamnya retak. Maafkan Beni, Bu. Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Ya, nak, kedepannya Beni harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Solih-solihah, dari teks bacaan yang Ustazah bacakan tadi, dapatkah kalian membuat pertanyaan dari percakapan tersebut? Nah, dalam membuat pertanyaan, kita harus menggunakan kata tanya. Kata tanya terdiri dari mengapa, di mana, siapa, kapan, bagaimana, dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, sekarang kita akan membuat pertanyaan dari teks percakapan Beni dan ibunya. Kata tanya yang akan kita gunakan adalah kata tanya siapa. Dari kata tanya siapa, kita akan membuat pertanyaan. Nah, di sini Ustazah sudah siapkan pertanyaannya. Dari kata siapa. Nah, siapa yang meminta maaf kepada ibu? Dari teks bacaan yang tadi sudah Ustazah bacakan antara Beni dan ibunya, tadi yang meminta maaf kepada ibu adalah Beni. Perlu anak-anak ketahui bahwa meminta maaf adalah salah satu contoh dari hidup rukun dalam masyarakat. Nah, bisa dipahami ya. Selanjutnya, ungkapan permintaan tolong. Saat meminta tolong, kamu harus mengucapkan permintaan tolong dengan lembut dan santun. Nah, anak-anak, ungkapan permintaan tolong ini diungkapkan ketika kita memerlukan bantuan dari orang lain. Nah, pasti sering ya kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Berikut contoh percakapan permintaan tolong. Di sini ada percakapan antara Rani dan Beni. Rani, ibu guru memintaku mengambil buku. Tolong temani aku ya, Beni. Beni, baiklah, aku akan menemanimu ke ruang guru. Nah, ini tadi anak-anak contoh dari ungkapan permintaan tolong. Nah, adapun hal yang harus kalian perhatikan saat meminta tolong, kalian harus mengatakannya dengan santun. Oleh sebab itu, gunakan kata tolong pada kalimatmu. Kata tolong juga dapat digunakan dalam kalimat perintah. Jadi anak-anak, saat kita ingin meminta tolong kepada siapapun itu, tidak boleh membentak atau dengan nada yang keras. Ketika kalian meminta tolong kepada seseorang, harus dengan bahasa yang halus dan santun. Tujuannya agar orang yang dimintai tolong mau membantu dengan senang hati. Nah, itu tadi anak-anak materi tentang ungkapan permintaan tolong. Selesai sudah materi kita hari ini. Semoga apa tadi yang sudah Ustazah sampaikan dapat kalian terima dengan baik. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.